Selamat siang pemirsa. Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Cikampek baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan semua siswa-siswi untuk membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan kenyamanan untuk semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikampek. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andos Haji Agus Setiawan MPD, menjelaskan bahwa program ini diadakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dengan adanya program ini, diharapkan untuk semua siswa-siswi yang ada di sekolah dapat lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekolah dengan mengurangi penggunaan sampah plastik dan membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Saat ini saya sedang terhubung oleh Tina yang berada di lokasi. Boleh dijelaskan Tina bagaimana kondisi di sana? Baik, terima kasih Alvin. Saat ini saya sedang berada di lokasi langsung, yaitu SMA Negeri 1 Cikampek. Saya juga saat ini sedang bersama salah satu guru, yaitu Ibu Eti. Halo Ibu Eti, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Saat ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai kebijakan sekolah, yaitu yang mewajibkan siswa untuk membawa botol minum dan bekal makan dari rumah agar mengurangi penggunaan sampah plastik di sekolah. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, bagaimana tanggapan Ibu tentang program sekolah, yaitu membawa makan dan minum dari rumah? Saya sangat setuju untuk program tersebut karena biar bagaimanapun pertama untuk kesehatan itu paling penting. Jadi untuk siswa-siswi membawa bekal dari rumah dan minum itu pasti higienis, makanannya lebih higienis dibanding jajan sembarangan. Itu yang pertama. Dan kedua mungkin yaitu kita untuk di masa sekarang yang memang sudah mulai atmosfer juga udah mulai banyak berlubang ya istilahnya karena penggunaan yang terlalu banyak, entah itu penggunaan sampah plastik atau styrofoam atau yang lainnya. Nah itu sangat bagus. Paling tidak kita sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikampek punya kontribusi walaupun mungkin tidak besar, tapi paling tidak dengan membawa bekal dari rumah dan minum dari rumah, kita mengurangi sampah yang memang tidak bisa diurai seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, saya ingin tahu kapan program ini mulai dilaksanakan di sekolah? Untuk program sendiri sebenarnya ini berdasarkan surat edaran yang kita terima dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 ya, itu mulai dari tanggal 7 Oktober. 7 Oktober itu sudah di-share ke sekolah-sekolah dan disitulah sekolah mulai mempersiapkan gimana caranya supaya program ini dipersiapkan dan bisa dilaksanakan segera seperti itu. Oke, baik Ibu. Lalu selanjutnya, siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab dalam program ini? Mungkin untuk kebijakan lebih ke pejabat sekolah ya, dalam arti kata kepala sekolah, wakasek dan para wakasek juga dan guru-guru. Tapi untuk pelaksanaannya semua warga sekolah itu terlibat karena biar bagaimanapun semua punya tanggung jawab yang sama. Tidak tebang pilih dalam arti kata oh kalau guru mah boleh bawa ini, tidak seperti itu. Guru pun kalau memang ada yang membawa styrofoam atau apa terlihat itu pun dapat teguran juga seperti itu. Lalu selanjutnya, menurut Ibu sendiri, mengapa program ini penting untuk dilaksanakan? Ya, mengingat dunia sudah tua ya, sangat penting dilaksanakan karena biar bagaimanapun kita menjaga warisan untuk sumber daya kita ini supaya bisa dinikmati oleh cucu-cucu kita. Dalam arti kata tidak habis seperti itu ya. Jadi kedepannya seperti misalnya mungkin sumber daya yang memang sudah mulai habis atau apa, ya kita kurangilah penggunaannya supaya kita bisa meneruskan kehidupan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Baik, lalu menurut Ibu sendiri, bagaimana cara sekolah dapat memastikan siswa-siswi dapat membawa makanan dan minuman dari rumah untuk mengurangi penggunaan sampah plastik di sekolah? Oke, setiap kebijakan itu pasti ada plus minusnya ya, ada yang pro dan ada yang kontra juga. Tapi menurut saya program ini sudah bagus, tapi kita perlu waktu gitu, perlu waktu untuk bisa menerapkan karena tidak sekaligus bahwa oke, minggu ini kita beri bahwa surat edaran tidak boleh membeli yang menggunakan bahan plastik atau apa. Tapi paling tidak itu kita sosialisasikan dulu ke siswa-siswi. Nah setelah itu lambat laun mungkin pengawasannya itu mungkin dengan bantuan para guru yang setiap kali masuk kelas bisa melihat coba pagi ini yang tumblernya bisa taruh di atas meja, bawa bekal apa yang seperti itu. Mungkin seperti itu aja sih karena memang biar bagaimanapun
setiap kebijakan itu kita perlu proses untuk bisa menerapkannya. Insya Allah sih lambat laun pasti bisa gitu, pasti bisa, semua warga sekolah juga pasti bisa mendukung program ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban yang telah diberikannya. Sekian saja laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada Alvin di studio. Baik, terima kasih Tina. Sekarang saya terhubung oleh Regina yang berada langsung di lokasi Koperasi SMA Negeri 1 Cikampek. Bagaimana situasi di sana, Regina? Baik, terima kasih Alvin. Saat ini saya sedang berada di lokasi SMA Negeri 1 Cikampek. Oke, saat ini saya sedang bersama Ligar, salah satu siswa SMA 1 Cikampek. Oke, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Anda. Apa pendapatmu tentang program membawa bekal makan dan minum dari rumah untuk mengurangi sampah plastik di sekolah? Ya, menurut saya program ini sangat penting dilaksanakan karena mengingat pada saat sekarang itu era globalisasi yang dimana pemusatan energi sampah plastik membuat adanya efek gas rumah kaca yang dimana kita itu sekarang mengalami peningkatan kepanasan dan salah satu pencegah caranya menggunakan membawa bekal dari rumah. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda sendiri, mengapa program ini penting untuk dilaksanakan? Baik, menurut saya kenapa program ini penting dilaksanakan? Karena program ini juga sebagai salah satu acuan sekolah SMA Cikampek sebagai sekolah penggerak. Selain itu juga untuk pemanfaatannya untuk lingkungan sangat baik, yaitu pengurangan gas emisi rumah kaca, yang dimana kita membawa Tupperware sendiri yang bisa kita gunakan berkali-kali, sedangkan kita menggunakan sampah plastik itu akan membuat bahaya bagi lingkungan. Terus, apakah Anda merasa membawa bekal dari rumah lebih bermanfaat dibandingkan membeli makanan di sekolah? Kenapa? Ya, baik, menurut saya membawa bekal makanan dari rumah sendiri itu lebih bermanfaat. Karena kenapa? Karena kan kalau bekal dari rumah sendiri itu kan tentunya masakan dari orang tua ya. Nah, jika kita membeli di koperasi kita tidak tahu bahan-bahan yang digunakan. Jadi, kalau kita membawa makanan sendiri dari rumah itu akan lebih menyehatkan. Menurut Anda, apakah program ini bisa benar-benar mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah? Baik, menurut saya bisa. Karena yang melakukannya ini bukan hanya siswa-siswi tetapi juga seluruh warga SMA Cikampek. Selain itu juga koperasi telah mengurangi sampah plastik menggunakan sampah-sampah yang bisa gampang terurai dan juga gampang terbuai. Bagaimana cara Anda berkontribusi dalam program ini? Baik, tentunya cara kita berkontribusi itu dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah melaksanakan atau belum? Dan jika kita sudah melaksanakan, kita bisa memberikan sosialisasi kepada orang lain. Apa dampak positifnya dan juga apa manfaatnya bagi lingkungan sekitar. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, apakah ada pesan atau motivasi yang ingin disampaikan kepada siswa lain agar lebih semangat membawa bekal dari rumah? Kalau dari saya sendiri sih, mari kita jaga lingkungan karena pada tahun-tahun sekarang ini efek rumah kaca sangat berasa, dan untuk kesehatan lingkungan ini juga bukan untuk diri kita sendiri tetapi untuk orang lain. Mari kita ganti sampah plastik menggunakan tempat yang bisa kita daur ulang kembali. Terima kasih. Terima kasih Ligar atas pesan-pesan yang disampaikannya. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di lokasi SMA Negeri 1 Cikampek, yaitu di kantinnya. Oke, bisa kalian lihat bahwa di sini makanan sudah menggunakan kertas nasi dan sudah tidak menggunakan lagi kemasan plastik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Contohnya teman-teman bisa kalian lihat. Baik, sekian berita yang dapat saya sampaikan. Diharapkan untuk semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikampek dapat menerapkan program ini dengan baik, agar lingkungan sekolah menjadi lebih bersih tanpa sampah plastik. Kesadaran dan aksi bersama adalah kunci utama dalam menyelesaikan tantangan ini yang dihadirkan oleh sampah plastik. Sekian, saya Alvin Nugraha Saputra. Selamat beraktivitas kembali.